Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel EDN. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, apa itu persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AS kuadrat tambah BS tambah C sama dengan 0. Nah, jadi salah satu ruas itu harus mengandung AS kuadrat tambah BS tambah C, C-nya itu konstanta ya, sama dengan ruas yang sebelahnya lagi itu harus 0 ya. Nah, di mana A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Dengan syarat A-nya itu nggak boleh 0 ya. Karena kalau A-nya itu 0, berarti 0 kali S kuadrat itu jadinya 0. Nah, bentuk BS tambah C menjadi bentuk persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Nah, yang namanya persamaan kuadrat harus mengandung S kuadrat ya. Jadi, supaya S kuadratnya ada, berarti A-nya itu nggak boleh 0 ya. Nah, akar-akar persamaan kuadrat dapat diperoleh dengan cara yang pertama itu caranya adalah pemfaktoran. Nah, ini telah diajarin di level SMP ya, tingkatan sebelumnya ya. Itu adalah S kurang S1 kali S kurang S2 itu sama dengan 0. Nah, yang kedua itu adalah melengkapi kuadrat sempurna ya, di mana itu rumusnya adalah X plus min P untuk kurung kuadrat sama dengan Q ya. Nah, rumus yang ketiga itu adalah rumus kuadrat atau rumus ABC ya. S1,2 itu sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC sama dengan 2A. Nah, itu di dalam akar tuh B kuadrat kurang 4AC itu adalah rumus dari diskriminan D ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan berikutnya lagi, oke? Ini contohnya biar lebih jelasnya. Nih, contohnya seperti ini. Ini misalkan nih 2S kuadrat tambah 5x kurang 7 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa A-nya itu nilainya adalah 2. Nah, A-nya itu adalah 2. Nah, B-nya itu adalah 5 ya. Nah, C-nya itu nilainya adalah minus 7. Nah, setelah kita udah menentukan A, B, C-nya ini, berarti tinggal masukin ke rumusnya ini ya. Rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, setelah itu tinggal kita hitung saja. Nah, jenis-jenis persamaan kuadrat itu untuk menentukan jenis akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminan D ya. Nah, itu ada rumus yang tadi jelaskan ya sebelumnya ya di slide yang pertama. Itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi rumusnya ini kita bisa gantikan dengan D ini. Jadi akar D jadinya. Jadi min B plus min akar D per 2A. Oke, jenis-jenisnya itu yang pertama itu D lebih besar 0. Jika diskriminannya nanti hasilnya lebih besar 0, itu berarti persamaan kuadrat atau PK-nya itu memiliki dua akar real yang berbeda ya. Yang poin kedua, itu jika D-nya itu sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama atau kembar ya. Nah, yang poin ketiga, jika diskriminannya lebih kecil 0, berarti persamaan kuadrat tidak memiliki akar-akar real atau mempunyai dua akar imajiner yang berbeda ya. Nah, yang poin keempat itu D lebih besar 0, diskriminannya lebih besar sama dengan 0, itu persamaan kuadratnya memiliki dua akar real ya. Nah, jadi kalau soalnya misalnya disyaratkan di soal bahwasanya persamaan kuadrat harus memiliki dua akar real. Nah, maka D-nya itu harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, jika soalnya memiliki syarat PK-nya harus dua akar real yang berbeda, berarti diskriminannya itu lebih besar dari 0 ya. Oke, berikutnya jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misalkan S1 dan S2 akar-akar persamaan kuadrat, maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat rumusnya adalah min B per A ya. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu rumusnya adalah C per A ya. Nah, jadi ini keterangannya nih perlu diingat ya. Ketiga nih. Nah, konsep dasarnya ini kan terlalu panjang rumusnya ya. Jadi untuk lebih cepat mengingatnya nih, saya buat konsep dasarnya seperti ini. Jadi ini harus pahami dulu segitiga Pascal ya. 1 pembuka, ini pembukanya 1, penutupnya 1. Terus ini pembuka 1, ini 1 tambah 1 nih 2. Nah, ini penutupnya adalah 1. Berikutnya pembukanya 1, ini 1 tambah 2 adalah 3. Ini 2 tambah 1, 3. Ini penutupnya 1. Berikutnya pembuka 1. Ini 1 tambah 3, 4. Ini 3 tambah 3 adalah 6. Ini 3 tambah 1 adalah 4. Ini penutupnya
1. Nah, ini konsep segitiga Pascal ya. Ini masih bisa dilanjutkan lagi ya nih ya. Dan seterusnya. Nah, kita paling atas ini berarti X tambah Y pangkat 0 ya. Nah, yang ini berarti X tambah Y pangkat 1 ya. Jadi apapun yang pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Nah, ini X tambah Y pangkat 1 berarti hasilnya itu adalah X tambah Y ya. Nah, yang baris ketiga ini berarti ini pangkat 2 ya. Berarti ini X tambah Y pangkat 2. Nah, ini kegunaan segitiga Pascal itu seperti ini ya. Ini 1, 2, 1. Berarti 1. Ini tambah 2 tambah 1. Nah, ini kita kasih buka kurung 1 kali. Yang ini 2 kali ya. Ini 2 kali. Ini 1 kali. Jadi pembuka penutup tuh 1 kali. Nah, yang depan ini kan ada X. Tinggal tulis X. Yang belakang Y, masukin ke belakang Y. Nah, yang tengah ini berarti ini ada 2 ya, SY ya. Tulis S sama Y ya. Nah, ini kan pangkat 2. Otomatis yang depan ini harus pangkat 2. Ini penutup juga harus pangkat 2 ya. Nah, yang tengah ini kan ada angka 2. 2 berkurang 1, ini mundur 1 langkah. Berarti 2 mundur 1 langkah jadi 1 ya. Nah, 1 tambah berapa? Dapat hasilnya 2 nih. Dapat hasilnya pangkatnya 2 berarti 1 ya. Nah, sehingga nih dapatnya adalah X kuadrat tambah 2XY tambah Y pangkat 2 ya. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan berarti X tambah Y pangkat 2. Oke, berarti hasilnya itu adalah X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Nah, jikalau kita mau cari rumus dari X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti ini 2XY tinggal pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadinya X tambah Y kuadrat kurang 2XY. Itu rumusnya adalah X kuadrat ditambah dengan Y pangkat 2 ya. Nah, sama ya, sama seperti yang bentuk atas ini ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat itu rumusnya adalah X tambah Y kuadrat kurang 2XY. Tinggal S-nya digantikan dengan S1, Y-nya ini gantikan dengan S2. Nah, jadi sama ya konsepnya ya. Nah, berikutnya ini pangkat yang ketiga. Ini pangkat 3 ya. Berarti X tambah Y pangkat 3. Oke, seperti biasa. Ini 1331 ya. 1331 berarti 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 ya. Nah, ini yang depan buka kurung 1 kali, yang belakang juga sama buka kurung 1 kali. Yang tengahnya nih 2 kali ya. Tengahnya ini 2 kali. Oke, nah isinya kita mau masukin, yang depan nih isinya kan X. Ya udah tulis X. Yang belakang nih Y, berarti tulis Y. Nah, yang tengahnya ini berarti XY ya. Ini tulis X, Y gabungin. Ini juga sama X, Y ya. Nah, di sini ada pangkat 3, di sini berarti tulis pangkat 3. Ini juga pangkat 3 ya. Nah, setelah itu 3 ini mundur 1 langkah, berarti jadinya 2 ya. Nah, 2 tambah berapa supaya hasilnya dapat 3? Otomatis nih 1. Nah, setelah 2 mundur lagi 1 langkah, jadinya 1. Nah, 1 tambah berapa dapatnya 3. Berarti sini tinggal tulis 2 ya. Nah, jadi ini konsepnya adalah di sini 3, 2, 1 ini mundur. Yang sini maju ya. 1, 2, 3 maju. Jadi S yang mundur, Y-nya maju. Sistem mundur maju ya. Oke. Nah, setelah ini berarti dapatnya ini adalah X pangkat 3 tambah 3 X kuadrat Y. Oke. Ditambah 3 X Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 3 ya. Nah, setelah itu kita tinggal faktorkan ya. Ini sama dengan X pangkat 3 ditambah, nah ini kan 3-nya kan sama nih. Berarti tinggal tulis 3 X
Ini S kuadrat, ini S. Berarti kita ambil pangkat terkecil S ya. Ini Y, di sini Y kuadrat. Berarti kita ambil pangkat terkecil Y. Buka kurung. Nah, 3SY kali berapa? Dapatnya 3S kuadrat Y. Berarti ini S pangkat 2. Berarti sisa S pangkat 1 ya. Ditambah 3SY kali berapa? Dapatnya 3SY kuadrat. Nah, ini berarti dapat Y. Nah, setelah itu yang belakang tambah Y pangkat 3. Nah, jadi kesimpulannya ini X tambah Y pangkat 3 itu rumusnya adalah S pangkat 3 tambah 3SY kali S tambah Y tambah Y pangkat 3. Nah, kalau kita mau cari rumus dari S pangkat 3 tambah Y pangkat 3, otomatis yang di sini tinggal pindah ke sebelah kiri ya. Nah, jadinya rumusnya jadinya X tambah Y pangkat 3 dikurang 3SY. Buka kurung. X tambah Y. Sama dengan S pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 3. Nah, itu ya. Nah, jadi kesimpulannya ini sama ya, sama yang bentuk yang atas ya. Jadi tinggal ganti S dengan S1, Y dengan S2. Jadi X tambah Y pangkat 3 kurang 3 X kali Y kali S tambah Y. Itu adalah rumus dari S pangkat 3 tambah Y pangkat 3 ya. Nah, yang poin ketiga ini tinggal samakan penyebut ya. Berarti S1 kali S2, berarti ini kali silang. Berarti S1, 1 kali S2 tambah 1 kali S1. Jadinya S1 tambah S2 per S1 kali S2 ya. Nah, dan seterusnya ya. Jadi konsep dasarnya itu semuanya berada di segitiga Pascal ya. Nah, berikutnya ini adalah menyusun persamaan kuadrat yang baru ya. Nah, rumusnya ini adalah sebagai berikut. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama ini tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 7S tambah 1 sama dengan 6 kurang 2S kurang S kuadrat. Jadi ini kita harus kelompokkan sebelah kiri ini berupa AS kuadrat tambah BS tambah C, sementara ruas satu sisinya itu adalah 0 ya. Nah, jadinya itu ini ya. Ini pindah, berarti min S kuadrat pindah jadi positif S kuadrat ya. Ini min 2S pindah jadi plus 2S. Ini 6 pindah jadi min 6. Nah, ini kita kelompokkan, ini yang pangkat 2, ini yang pangkat 1, ini yang nggak ada variabel ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Jawabannya nih 2S kuadrat tambah 9S kurang 5. Nah, setelah itu tinggal faktorkan ya. Ini berapa kali berapa dapat 2S kuadrat. Berarti 2X dikali dengan X 2S kuadrat. Nah, berapa kali berapa dapatnya min 5, tapi setelah dijumlahkan dapat 9. Nah, ini berarti 1 kali minus 5 ya. Nah, coba kita tes. 2S kali S berarti dapatnya 2S kuadrat. 1 kali min 5 itu dapatnya adalah min 5. Setelah itu tinggal kali silang. 2S kali min 5 itu adalah min 10X. X kali 1 adalah S. Setelah itu tinggal jumlahkan ya. Jadi 1S kurang 10S ternyata dapatnya min 9S. Nah, ternyata nggak cocok ya. Ini harus plus 9S. Kita ganti posisinya. Jadinya 2X. Ini X. Nah, ini posisi minus kita tinggal ganti. Jadi atasnya minus 1, bawahnya adalah 5. Nah, coba kita kali. 2S kali 5 itu adalah 10X. Terus X kali min 1 itu adalah min X. Lalu kita jumlahkan. Dapatnya nih 10S kurang S adalah 9S ya. Nah, pas ya, tengahnya dapat 9S. Nah, sehingga hasilnya itu ketika difaktorkan adalah 2S kurang 1 kali X tambah 5 ya. Nih, 2S kurang 1 kali X tambah 5. Nah, setelah itu berarti kita buat 2S kurang 1 sama dengan 0 atau X tambah 5 itu sama dengan 0 ya. Nah, ini dapatnya adalah X sama setengah. Yang sampingnya S-nya itu adalah min 5. Nah, sehingga HP itu himpunan penyelesaiannya itu adalah urutkan dari yang kecil ke besar ya. Berarti min 5, setengah ya. Nah, contoh soal nomor 2. Dengan menggunakan rumus ABC, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat dari 6S kuadrat kurang S kurang 7 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu ABC-nya ya. Ini A-nya adalah 6. Nah, B-nya ini adalah samping S itu adalah min, berarti ini min 1 ya. Min 1 dan C-nya itu adalah min 7.
Nah, setelah itu kita masukin ke rumus ABC atau rumus kuadrat ya. Min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, ini kita tinggal masukin nilainya. B-nya min 1, A-nya ini 6, dan C-nya ini min 7. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan ya. Ini yang dalam akar nih dapatnya adalah 4 kali 6, 24 kali 7, 168. Tambah 1 berarti 169 ya. Nah, dapatnya nih 1 plus min 13 per 12. Nah, setelah itu nih kita pecahkan jadi dua bagian. Ini kan 1 plus min 13 ya. Nah, ini jadinya 1 tambah 13 per 12 untuk S1. Sementara untuk S2 itu adalah 1 kurang 13 per 2 ya. 12 ya. Nah, ini dapatnya ini adalah 1 tambah 13 itu adalah 14 per 12. Nah, setelah disederhanakan dapatnya adalah 1/6 ya. Ini bagi 2 bagi 2, 7/6. Tinggal buat jadi pecahan campuran. Nah, yang S2 nih 1 kurang 13 dapatnya adalah min 12 ya. Jadi min 12 bagi 12 itu adalah min 1. Sehingga HP-nya itu urutkan dari yang terkecil berarti min 1,1/6 ya. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Tentukan nilai K bila persamaan kuadrat berikut memiliki akar-akar persamaan yang sama atau kembar ya. Nah, jika ada kata kunci persamaan yang sama atau kembar, otomatis ini D-nya harus sama dengan 0. Itu syaratnya ya. Nah, jadi menggunakan syarat D sama dengan 0, kita bisa menyelesaikan soal yang nomor 3. Nah, jadi ini sini B-nya itu nilainya adalah K kurang 1 ya. B-nya K kurang 1. Ini A ini nilainya adalah 1. C-nya sini adalah nilainya adalah 25 nih C-nya ya. Jadi kita masukin nilai B-nya itu K kurang 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 A-nya. Terus C-nya ini adalah 25 ya. Nah, setelah itu ini tinggal kuadratkan dapatnya K kuadrat kurang 2K tambah 1 kurang 100. Nah, ingat ya, ini topik SMP ya. Jadi K dikuadratkan dapatnya K kuadrat, terus 2 kali min 1 kali K itu dapatnya adalah min 2K, min 1 kuadrat itu dapatnya adalah pos 1. Nah, setelah itu kita tinggal hitung lagi ya. Ini K kuadrat kurang 2K, 1 kurang 100 berarti itu dapatnya adalah min 99 ya. Nah, setelah itu kita tinggal faktorkan ya. Nah, ini untuk membuktikan pemfaktornya benar atau salah, coba kita tes kali masuk, apakah bisa kembali lagi ke baris sebelumnya atau enggak ya. Jadi kita tes hitung K kali K itu K kuadrat. Min 11 kali plus 9 itu adalah min 99. Jadi min 11K tambah 9K itu dapatnya adalah min 2K. Nah, berarti udah pas ya, udah benar berarti ya. Nah, dari sini kita dapat K min 11 sama dengan 0, berarti K-nya itu dapat 11. Terus K tambah 9-nya sama dengan 0, berarti K-nya itu adalah minus 9. Nah, jadi nilai K-nya itu ada 2 ya, min 9 atau 11 ya. Ini kita buat HP-nya itu kita urutkan dari kecil ke besar ya. Jadi min 9,11. Oke, next soal nomor 4. Diketahui S1 dan S2 adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut. Tentukanlah nilai dari yang poin A itu adalah 2S1 kuadrat tambah 2S2 kuadrat. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nilai ABC-nya ya. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah 2 ya. Nah, nilai B-nya itu adalah 6. Nilai C-nya itu adalah min 5. Nah, setelah kita udah menentukan nilai ABC, kita masukin ke rumus jumlah akar persamaan kuadrat. Itu adalah min B per A ya. Jadi B-nya itu adalah min 6. Karena ini min ketemu dengan pos, berarti hasilnya adalah min ya. Berarti min 6 per A-nya itu adalah 2. Jadi min 6 per 2 adalah min 3. Nah, setelah itu kita cari hasil kali akar-akar. Berarti S1 kali S2 itu adalah C per A. C-nya itu adalah min 5, A-nya itu adalah 2 ya. Nah, setelah itu kita masuk ke yang ditanya. 2S1 kuadrat tambah 2S2 kuadrat. Nah, ini kan kebetulan sama. Jadi kita faktorkan, 2-nya tarik ke depan. Jadinya S1 kuadrat tambah S2 kuadrat ya. Nah, sama dengan, nah dari S1 kuadrat tambah S2 kuadrat ini kan ada rumus sebelumnya. Itu adalah S1 tambah S2 kuadrat kurang 2 kali S1 kali S2 ya. Nah, sehingga hasilnya itu, ini S1 tambah S2, ini kita udah dapat min 3. Tinggal masukin min 3 kuadrat dikurang 2 kali
Ini X1 kali S2, ini nilainya adalah min 5 per 2. Ini ya, tinggal masukin min 5 per 2 ya. Ini 2 sama 2 bisa coret ya. Jadi hasilnya itu 2 kali, ini min 3 kuadrat 9 ditambah dengan 5. Nah hasilnya itu 14 kali 2 adalah 28 ya. Oke, pertanyaan yang B. 3 per S1 tambah 3 per S2. Nah, kita buat jadi pemfaktoran dulu ya. Ini 3-nya sama, tarik ke depan, buka kurung, 1 per S1 tambah 1 per S2. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Ini S1 ke S2 di bawah ya, penyebut pembilangnya yaitu S1 tambah S2 ya. Nah, S1 tambah S2 nih hasilnya tadi adalah min 3. S1 kali S2 itu hasilnya adalah min 5 per 2. Ini minnya kita bisa coret. Nah, 2-nya nih bisa naikkan ke atas ya. Berarti jadinya itu adalah 3 kali 2 kali 3 di 6 ya. 6 per 5 ya. Ini minnya tadi bisa coret. Sehingga hasilnya itu adalah 18 per 5 ya. Berarti 3 per 5. Oke, next. Soal nomor 5. Tentukan PK baru bila diketahui X1 sama min setengah dan S2 sama dengan 3. Yang pertanyaan B, akar-akar persamaan kuadrat 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X kurang 4 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu yang bagian A ya. Nah, ini X1 sama S2 kan dikasih tahu. Jadi kita udah bisa selesaikan dengan masukin rumusnya ini ya. X kurang S1 kali X kurang S2 ya. Jadi S1-nya kita tinggal masukin min setengah. Oke, S2-nya tinggal masukin 3. Nah, ini min ketemu min jadinya pos ya. Nah, setelah itu tak berikutnya kali masuk ya. Jadi X kali S itu adalah X kuadrat. X kali min 3 itu adalah min 3X. Nah, setengah kali S itu nilainya setengah X. Ini ya, setengah S ya. Jadi setengah kali min 3 itu adalah min 3 per 2. Nah, setelah itu tinggal sederhanakan ya. Dapatnya ini 2S kuadrat kurang 6S tambah S kurang 3. Nah, kenapa? Karena ini semuanya dikali dengan 2 ya. Jadi semuanya dikali 2 dapatnya ini 2S kuadrat kurang 3 kali 2 itu 6S. Setengah kali 2 itu dapatnya S. 3 per 2 kali 2 itu dapatnya 3. Nah, tujuan kita kali 2 supaya penyebutnya tuh udah nggak ada ya. Ini penyebutnya ada angka 2, ini juga ada angka 2 supaya penyebutnya bisa hilang. Nah, setelah itu kita tinggal sederhanakan ya. Berarti 2S kuadrat kurang 6S tambah S berarti dapatnya adalah min 5S ya, kurang 3 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan kuadrat yang baru itu adalah 2S kuadrat kurang 5S kurang 3 sama dengan 0 ya. Oke, yang poin B. Akar-akar PK 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7S kurang 4 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita seperti biasa, kita cari dulu jumlah akar-akar. Jadi S1 tambah S2 itu adalah min B per A. B-nya itu adalah 7 ya. Jadi min 7 per A-nya 1 itu dapatnya min 7. Oke, ini tadi A-nya 1. Ini B-nya itu adalah 7. Dan C-nya itu adalah min 4 ya. Nah, berikutnya hasil kali akar. S1 kali S2 itu adalah C per A sama dengan C-nya itu min 4 per A-nya itu adalah 1. Dapatnya adalah min 4. Nah, persamaan kuadrat yang baru itu 5 lebih ya. Berarti kita misalkan persamaan kuadrat baru itu sebagai alfa dan beta ya. Nah, tadi ya persamaan kuadrat yang lama itu S1 tambah S2. Sama S1 kali S2 kita udah dapat. Yang ini PK 5 lebih dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Berarti S1 tambah 5. Yang ini juga S2 tambah 5 ya. Karena 5 lebih ya. Jadi setelah itu kita langsung masuk ke rumus yang ini. S kuadrat kurang alfa tambah beta kali S tambah alfa kali beta. Itu ada di slide sebelumnya ya, rumus ini ya. Nah, setelah itu tinggal masukin alfanya itu adalah X1 tambah 5, tulis kembali. Betanya itu adalah X2 tambah 5, tulis kembali, kali S tambah, ini alfanya S1 tambah 5, betanya itu S2 tambah 5. Nah, baris berikutnya, ini 5 tambah 5 kan dapat 10, berarti S1 tambah S2 tambah 10, X tambah
Ini tinggal kali masuk ya. X1 kali S2 itu X1 S2. X1 kali 5 itu adalah 5 X1 ya. Nah, 5 kali S2 itu adalah tambah 5 X2. Nah, karena kebetulan ini sama-sama 5, ini berarti bisa tarik ke depan ya, bisa difaktorkan. Dapatnya 5 kali S1 tambah S2. 5 kali 5 itu adalah 25, sama dengan 0. Nah, setelah itu, nah ini kita lihat baik-baik ya. Ini S1 tambah S2 ini dapatnya min 7. Dari sini udah dapat ya. S1 tambah S2 itu adalah min 7. Tukarkan. Tambah 10 X tambah X1 kali S2. Ini sama seperti yang di atas ya. Udah dapat hasilnya adalah min 4. Berarti min 4 tambah 5 kali X1 tambah S2 min 7 ini ya. Berarti tulis min 7 tambah 25 sama dengan 0 ya. Nah, berikutnya ini tinggal sederhanakan. Min 7 tambah 10 itu adalah 3 ya. Berarti S kuadrat kurang 3S. Ini 25 kurang 4 itu 21. 21 kurang 35 ya. 21 kurang 35. Berarti dapatnya adalah minus 14 ya. Sama dengan 0. Nah, sehingga kesimpulannya persamaan kuadrat yang baru itu adalah S kuadrat kurang 3S kurang 14 sama dengan 0 ya. Oke, next berikutnya adalah pertidaksamaan kuadrat. Oke, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat itu sama seperti persamaan kuadrat, hanya berbeda di bagian simbol ya. Jadi simbolnya itu kita lihat ini ada tanda lebih besar, lebih kecil, ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Jadi hanya berbeda di tanda ya. Kalau persamaan kuadrat tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan ya. Nah, secara umum penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau misalnya simbolnya lebih besar berarti ini bulat kosong ya. Kalau lebih besar sama dengan, ini berarti ada bulat berisi. Kalau lebih kecil berarti bulat kosong. Dan lebih kecil sama dengan berarti bulat berisi. Nah, ini syaratnya nih A ini nggak boleh 0 ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Karena kalau A-nya 0 berarti itu termasuk ke linear ya. Ini A-nya nggak boleh 0, terus X1 harus lebih kecil dari S2. Ini harus disusun dari lebih kecil ke yang besar ya. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal berikut ya. Nah, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Yang poin A itu X kuadrat tambah 5S tambah 6 itu lebih kecil dari 0. Nah, seperti halnya pengerjaan persamaan kuadrat, pertama-tama kita faktorkan dulu seperti biasa. Ini dapatnya adalah S tambah 3 kali S tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar atau salah, coba kita tes. S kali S berarti S kuadrat. Ini udah pas ya. 3 kali 2, 6. Ini juga udah pas. Nah, yang tengah ini 5S berarti 3 kali S, 3S. Tambah 2 kali S, 2S itu dapatnya 5S. Nah, berarti pemfaktorannya ini sudah benar ya. Nah, setelah itu kita mau tentukan nilai S-nya. Berarti S tambah 3 itu sama dengan 0. Berarti S-nya itu adalah min 3. Tinggal lawan kata aja ya. Kalau sini pos berarti sini min ya. Atau X sama dengan min 2 ya. Jadi S tambah 2 itu sama dengan 0. Berarti S-nya itu adalah min 2. Nah, setelah kita buat sampai sini, kita urutkan dari kecil ke besar. Ini saya buat ulang gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini min 3. Ini adalah min 2. Urutkan dari kecil ke besar. Nah, setelah itu ini karena tanda positif, ini juga tandanya positif. Berarti kita buat sini pos, min, pos ya. Nah, setelah itu karena tandanya ini lebih kecil, berarti bulat kosong. Ini berarti harus diarsir yang negatif. Jika tanda lebih besar, berarti arsir yang positif ya. Ini lebih kecil berarti arsir yang negatif. Nah, sehingga hasilnya itu adalah min 3 lebih kecil dari S dan S lebih kecil dari min 2. Nah, setelah itu kita buat HP, himpunan penyelesaian ya. Nah, di bagian himpunan penyelesaian yang perlu diingat itu adalah depannya itu tab sama S demikian. Yang belakangnya itu adalah S elemen bilangan real. Nah, yang tengahnya ini tinggal tulis kembali ya. Min 3 lebih kecil dari S dan S lebih kecil dari min 2 ya, atau S berada di antara min 3 dan min 2. Oke, kita lanjut ke poin B. Ini 3 tambah 5S kurang 2S kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita lihat dengan teliti ya.
Ini supaya lebih memudahkan pengerjaan, kita urutkan dari pangkat terbesar ke pangkat terkecil dulu. Kita susun dulu ya. Berarti ini jadinya min 2x kuadrat, oke, tambah 5x tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, biasanya kalau bentuknya seperti min ini, kita agak sulit memfaktorkannya. Supaya lebih gampang, kita ubah ke bentuk positif dulu sampai x kuadrat. Jadi semuanya kita kalikan dengan minus 1 dulu ya. Ini kalikan dengan minus 1. Nah, sehingga hasilnya itu adalah minus kali minus itu adalah positif. Jadi 2x kuadrat tambah kali min berarti min 5x. Ini plus 3 kali min berarti min 3. Nah, jikalau tandanya lebih kecil sama dengan dikali dengan min, berarti tandanya akan berubah arah ya. Jadi lebih kecil sama dengan, jadinya lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah itu kita udah mudah dalam memfaktorkannya ya. Nah, ini kita pakai rumus ABC karena agak susah difaktorkan. Kita pakai prinsip yang ketiga tuh rumus kuadrat ya, atau rumus ABC. Nah, dari sini kita buat nilai ABC-nya berapa dulu. Ini A-nya adalah 2. Oke. Ini B-nya adalah min 5. Nah, ini C-nya adalah min 3 ya. Nah, setelah itu kita tinggal masukin angkanya ke dalam rumus ini. Nah, ini B-nya min 5. Ini B-nya min 5. Ini 4 kali A-nya itu adalah 2. C-nya itu adalah min 3 ya. Ini A-nya juga sama adalah 2. Nah, setelah itu kita tinggal hitung, min ketemu min, dapatnya adalah positif. 5 kuadrat ini 25. Nah, hati-hati ya, kita selesaikan dulu yang bagian ini ya. Jadi 4 kali 2 kali 3, 8 kali 3 itu adalah 24. Karena min kali min, berarti ini positif ya. Nah, jadi 25 tambah 24 itu adalah 49. Akar 49 itu dapatnya adalah 7. Jadi 5 plus min 7 per 4 ya. Nah, sehingga hasilnya itu ini X1 berarti bisa 5 tambah 7 per 4. Oke, jadi 5 tambah 7, 12. 12 bagi 4 itu adalah 3 ya. Nah, atau S2 itu berarti 5 kurang 7 per 4. Nah, dapatnya itu adalah min 2 per 4 sama dengan min setengah. Nah, ini sama aja ya. Ini X1-nya 3, S2-nya min setengah, atau S1-nya min setengah, S2-nya 3 itu sama saja. Oke. Sehingga itu gambarnya kita urutkan ya. Nah, setelah itu kita tinggal membuat garis belakangnya ya. Ini min setengah, taruh di sebelah kiri karena paling kecil. Terus 3-nya taruh di sebelah kanan karena paling besar ya. Nah, setelah itu kita lihat. Ini kan plus positif ya, berarti ini plus, min, plus ya. Nah, setelah itu kita lihat tandanya ini adalah lebih besar sama dengan ya. Ini karena positif berarti plus, min, plus. Ini karena lebih besar sama dengan, ada garis bawah berarti ini buat jadi bulat berisi ya. Ini bulat berisi. Ya, ini juga sama bulat berisi. Oke, yang poin B, 3 tambah 5x kurang 2x kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, supaya lebih memudahkan pemfaktoran, kita susun dari yang pangkat terbesar ke pangkat terkecil dulu ya. Ini 2x kuadrat, min 2x kuadrat, tambah 5x. Ini min 2x kuadrat kita pindahkan ke depan ya. Kita pindahkan dari pangkat terbesar ke pangkat terkecil, kita susun. Jadi min 2x kuadrat tambah 5x tambah 3 itu lebih kecil sama dengan 0. Nah, supaya lebih gampang difaktorkan, ini semua kita kali min 1 ya, supaya ini depannya nggak ada min ya. Jadi ketika dikali min, itu tandanya pasti harus berubah ya. Jadi min 2x kuadrat dikali dengan min 1 itu dapatnya adalah 2x kuadrat, terus plus 5x kali min 1, min 5x,
plus 3 kali min 1 adalah min 3. Nah, simbolnya ini lebih kecil sama dengan dikali min, berarti jadinya lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu kita coba memakai rumus ABC. Sebenarnya ini pakai rumus pemfaktoran juga bisa ya. Coba kita pakai rumus ABC dulu. Nah, rumus ABC ini kita masukin rumusnya min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, kita tentukan nilai A-nya itu adalah 2. Nilai B-nya itu adalah min 5. Nah, nilai C-nya itu adalah min 3. Nah, setelah itu kita tinggal masukin ke dalam rumus. Jadi B-nya itu adalah minus 5, tinggal masukin minus 5. Ini ada 4 kali A, A-nya itu 2. C-nya itu adalah min 3 ya, per 2 kali A-nya itu 2 ya. Nah, setelah itu 5 plus min, ini min 5 kuadrat 25. Min kali min plus 4 kali 2 kali 3 itu adalah 24. Nah, kita kerjakan dulu yang bagian kali ini sampai selesai ya. Jangan silap ya. Ini nggak boleh 25 kurang 24, 21 kali 2. Nah, ini nggak boleh. Ini salah ya. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian kali ini, yang belakang dulu. Nah, setelah itu kita buat ini 25 tambah 24 itu akar 49 ya. Akar 49 dapat 7. Berarti 5 plus min 7 per 4. Nah, hasilnya itu adalah ini X1 berarti 5 kurang 7 per 4. Nah, dapatnya ini adalah min 2 per 4. Berarti S1 nya itu min setengah ya. Terus bisa juga S2 nya itu 5 tambah 7 per 4. Berarti 12 bagi 4 itu adalah 3 ya. Nah, setelah kita udah buat bentuknya sampai di sini, nah kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, kita buat ke garis bilangan ya. Ini min setengah, ini 3. Nah, karena di sini positif, oke, karena positif berarti sini plus, min, plus ya. Nah, setelah itu ini tandanya lebih besar sama dengan. Nah, ada sama dengan berarti sini adalah bola berisi ya. Ini bola berisi, ini juga bola berisi. Nah, setelah itu ini lebih besar berarti harus arsir yang positif. Ini arsir yang positif. Nah, jadi kesimpulannya hasilnya itu adalah X lebih kecil min setengah, oke, atau X lebih besar 3 ya. Nah, kalau kita mau buat HP, berarti kita tinggal meletakkan X sedemikian, ini hasilnya, baru koma, X elemen bilangan real ya. Oke, ini yang rumus ABC. Gimana kalau kita memakai rumus yang pemfaktoran? Hasilnya pasti sama ya. S1 pasti hasilnya tak min setengah, dan S2 pasti 3 ya, atau dibalik sama saja. Oke, ini ya.
Oke, yang poin B, 3 tambah 5S kurang 2S kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Nah, supaya lebih memudahkan untuk pemfaktoran, kita susun dulu dari yang pangkat terbesar ke pangkat terkecil ya. Jadi ini min 2S kuadrat kita taruh ke depan dulu pangkat terbesarnya. Baru dilanjutkan dengan tambah 5X. Oke, baru dilanjutkan dengan tambah 3 lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, setelah kita susun, ini kan ada tanda minus. Nah, kita mau hilangkan tanda minusnya, kita kali dengan minus ya. Minus 1 ya. Berarti jadinya 2S kuadrat kurang 5S kurang 3 lebih besar sama dengan 0 ya. Ini lebih kecil, berarti jadi lebih besar sama dengan 0. Nah, sisanya tinggal berubah tanda dari min jadi pos, dari pos jadi min ya. Nah, setelah itu akan lebih mudah untuk difaktorkan ya. Nah, ini kita bisa pakai rumus ABC juga ya, karena yang sebelumnya kita udah pakai rumus pemfaktoran, nih kali ini coba kita pakai rumus ABC. Ini X1,2 itu adalah min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kita tentukan dulu ABC-nya ini berapa. Ini A-nya itu adalah 2. Oke, ini B-nya itu adalah minus 5. Dan C-nya itu adalah minus 3. Oke, setelah itu tinggal masukin ya. Ini B-nya minus 5, ini A-nya itu 2, dan C-nya itu adalah minus 3 ya, per 2 kali 2. Nah, setelah itu nih min ketemu min, dapatnya pos, ini 5 kuadrat, ini dapatnya 25. Nah, ini yang kali ini satu paket ya, jadi min kali min itu dapatnya adalah pos, 4 kali 2, 8, kali 3 adalah 24. Nah, ini nggak boleh kita kerjakan 25 kurang 24, 21 kali 2. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini lebih hati-hati ya. Kita kerjakan dulu yang bagian kali sampai selesai, baru dijumlahkan dengan yang bagian depan. Nah, dapatnya itu adalah 25 tambah 24 itu 49, akar 49 itu adalah 7. Nah, setelah itu kita buat X1-nya itu adalah 5 kurang 7 dibagi dengan 4. Jadi min 2 bagi 4 ya. Min 2 per 4 dapatnya itu adalah min setengah. Nah, sementara S2 ini tadi kan udah pakai minus ya. Ini kita pakai tambah. Ini ada plus min, kita pakai tambah. 5 tambah 7, 12 dibagi dengan 4. Nah, itu hasilnya adalah 3 ya. Nah, setelah kita buat sampai sini, kita buat garis bilangan. Nah, kita urutkan dari kecil ke besar ya. Ini ada min setengah. Terus ada angka 3. Nah, kita setelah urutkan dari kecil ke besar, ini tandanya ada lebih besar sama dengan. Ini juga positif ya. Jadi ini adalah pos, min, pos. Nah, karena lebih besar sama dengan, bawahnya ada garis, berarti ini harus bulat berisi ya. Ini bulat berisi, ini juga harus bulat berisi. Karena tandanya lebih besar, berarti arsir yang positif ya. Ini arsir yang positif. Oke, ini positif. Arsir ini juga arsir yang positif. Nah, jadi hasilnya itu adalah X lebih kecil sama dengan min setengah, oke, atau X lebih besar sama dengan 3. Nah, setelah itu kita mau buat HP. Jadi seperti biasa kalau buat HP, berarti ini buka kurung kurawal, ini depannya tinggal taruh S sedemikian, yang belakangnya tinggal sisipkan S elemen bilangan real ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mau pakai pemfaktoran bisa nggak? Bisa juga. Hasilnya pasti akan sama. Hasilnya itu adalah min setengah atau 3 ya. Nah, jadi ini penggunaan caranya bebas ya. Mau cari pakai pemfaktoran, rumus ABC atau rumus kuadrat, itu hasilnya pasti sama. Nah, ini ya hasilnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang persamaan dan ketidaksamaan kuadrat, silakan kerjakan soal latihan berikut. Dan jangan lupa memberikan pertanyaan atau jawaban jika ada yang kurang jelas. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.